iFashion Festival kembali digelar tahun ini dan berkolaborasi dengan Masterpiece by High End Magazine. Di tahun ke-13 penyelenggaraan event tahunan ini, iFashion Festival 2024 mengambil tema Harmony in Nature. Berbagai persiapan dikerjakan oleh tim RCTI, High End Magazine, dan MNC Channels. Halo Ibu Liliana, apa kabar Ibu? Selamat siang. Selamat siang. Cantik sekali Ibu Liliana kita dari dulu sampai sekarang selalu on point. Thank you Ibu. Ibu, acara The Masterpiece kan sebenarnya adalah acara yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya dan tidak terlepas tahun ini kami juga sangat menantikan acara ini. Dan tentunya keberhasilan dari The Masterpiece tidak terlepas dari dedikasi Ibu Liliana untuk budaya, kreativitas dalam dunia fashion. Dan tahun ini temanya sangat menarik. Boleh nggak Ibu berbagi kepada high-end viewers tentang tema tahun ini dari The Masterpiece? Ya, tema tahun ini sangat spesial. Temanya berkisar tentang nature, jadi Harmony and Nature. Yes. In nature, jadi sangat-sangat membawa energi baru ya dalam dunia fashion. Nah kalau dari Ibu sendiri apakah ada harapan untuk Masterpiece tahun ini? Tentunya dengan Masterpiece tahun ini ya kita tahu bahwa kita selalu memberikan platform kepada para desainer, terutama para desainer muda untuk mereka berkarya. Jadi mereka diapresiasi melalui fashion design seperti ini gitu. Jadi fashion show seperti ini kita mengapresiasi mereka, karya-karya mereka yang begitu luar biasa, khususnya Masterpiece ya, karena mereka buat yang terbaik daripada desain mereka. Iya, kita ketahui bahwa high-end ini kan selalu men-set standard yang luar biasa. Dan untuk kembali mengingatkan mengenai nature, it's what we need right now gitu. Karena kita ketahui sendiri gitu, sekarang alamnya tuh perlu diperhatikan sekali gitu. Dan ada banyak banget kejadian alam yang bikin kita sepertinya itu tuh udah tanda peringatan deh gitu kan. Jadi kayak the more diingatkan, semoga juga semakin kitanya juga tergerak lah gitu. Selamat datang kepada para desainer dan pengisi acara The Masterpiece dan iFashion Festival 2024. Terima kasih sudah berpartisipasi di acara tahunan High End Magazine dan MNC Channels. Tak terasa kita sudah memasuki akhir tahun 2024. Tentu banyak hal dan tantangan baru maupun perubahan yang telah kita hadapi. Namun di balik semuanya itu ada banyak pelajaran dan inspirasi baru yang membuat kita terus semangat dan berkarya. Hal itu juga memacu kami untuk menyelenggarakan pagelaran The Masterpiece dan iFashion Festival 2024 dengan mengangkat tema Harmony in Nature. Para fashion designers akan menampilkan karya terbaik mereka. Semoga rangkaian pagelaran malam ini dapat bermanfaat dan menghibur kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang berpartisipasi pada acara ini. Dan mari kita saksikan The Masterpiece dan iFashion Festival 2024. Selamat datang di acara iFashion Festival and The Masterpiece 2024. Saya Sere Kalina mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu para pecinta fashion untuk hadir di studio RCTI Plus Jakarta dalam acara fashion terbesar akhir tahun persembahan High End Magazine bersama MNC Channels. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua malam hari ini. Sebelumnya saya terlebih dahulu ingin menyapa Ibu Liliana Tanusudibyo sebagai Executive Chairwoman MNC Group. Selamat datang Ibu, selamat malam. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Alpin Gotama selaku Owner of Semar Nusantara dan Diamond Pavilion. Selamat malam Bapak. Dan juga Mr. Jan Falashai as the Country Manager BTL Indonesia. Bapak Teguh Bunarto selaku Direktur Chris Vera, serta para desainer pengisi acara iFashion Festival and The Masterpiece 2024.
dan juga para penerima penghargaan High End Lifestyle Awards dan Socialpreneur Awards 2024. Dan juga terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, yaitu Semar Nusantara dan Diamond Pavilion, BTL Indonesia, Chris Vera, McDonald's Indonesia, Baller, Ken Sanada, Holiday Inn and Suites Jakarta Gajah Mada, Puspita Florist, dan Puspita Marta. Baiklah, kami juga perlu menyampaikan bahwa tahun ini kami berkolaborasi dengan Yayasan Miss Indonesia dalam menyampaikan pesan tentang kepedulian, harapan, dan aksi nyata untuk sebuah perubahan melalui program Beauty with a Purpose. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Selamat sore para hadirin semua. Hari ini saya membawa sebuah pesan yang sangat dekat di hati kita semua. Pesan tentang kepedulian, tentang harapan dan aksi nyata untuk sebuah perubahan. Pesan ini berhubungan dengan adanya isu air bersih yang menjadi sumber kehidupan dan elemen yang sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan manusia. Monica Kesia, Miss Indonesia 2024, melalui program Beauty with a Purpose, melihat desa Ciseke di Banten sebagai desa yang perlu mendapatkan bantuan air bersih, di mana desa tersebut tidak memilikinya. Kebutuhan mereka sehari-hari, memasak, minum, mandi, dan mencuci, semuanya dilakukan di satu aliran sungai yang sudah tercemar dan sangat keruh itu. Betapa ini sangat menyedihkan. Hari ini kami mengajak saudara semua yang ingin berpartisipasi mewujudkan perubahan di desa Ciseke. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan pembangunan saluran air bersih dan penyediaan MCK di desa tersebut. Bersama kita mampu. Kita tidak hanya memberikan solusi, tetapi juga menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Yayasan Miss Indonesia bersama Miss Indonesia 2024 melalui gerakan Beauty with a Purpose mengajak saudara sekalian dapat mewujudkan harapan penduduk desa Ciseke, membantu membangun aliran air bersih dan mendistribusikannya agar penduduk desa Ciseke dapat merasakan air bersih yang cukup. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kontribusi dalam gerakan Beauty with a Purpose ini. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai langkah kita semua. Mari kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk program Beauty with a Purpose. Kami juga ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada para donatur yang telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam program Beauty with a Purpose. Oleh karena itu, kami undang untuk naik ke atas panggung Dr. Andrea Surya dari Dermapro, Dr. Cindy Kalista dari Dermapro SF, Dr. Rezeki Sembiring SPBS yang diwakilkan oleh tim Star Media Nusantara, dan juga Dr. Ayu Widyaningrum dari Widya Estetik Klinik Banjarmasin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk para donatur kita yang mungkin sudah hadir, bisa berkumpul naik ke atas panggung bersama dengan kami di sini. Baiklah hadirin, kini saatnya kita menyaksikan mahakarya dari 14 fashion designer dalam The Masterpiece 2024. Persembahan High End Magazine dengan tema Harmony in Nature.
Diawali tari kontemporer dari Namarina Dance Academy, dilanjutkan fashion show dengan koreografer Tori dari Star Harvest Academy, makeup and hairdo dari Puspita Marta, dan aksesoris persembahan dari Semar Nusantara dan Diamond Pavilion. Selamat menyaksikan. Live Headpiece by Lesia. Ya, karena temanya itu Harmony in Nature, jadi saya itu mengambil Beauty in Nature. Jadi kita melihat bahwa ada Bird of Paradise, itu sangat indah, colorful. Jadi tema hari ini yang saya ingin bawakan very colorful. Jadi ada orangey, ada yellow, ada blue-nya, terus ada black-nya. Jadi very colorful, dan juga the siluetnya juga seperti ada bulu-bulu burung juga. Jadi kita bikin sesuatu yang berbeda. Jadi kita terinspirasi dengan color dari nature itu sendiri. Ya. Howard Lauren. Okay, so actually I got the inspiration dari Bird of Cage ya. Jadi Bird of Cage ini sendiri adalah di mana burungnya sudah nggak ada gitu. Jadi ini adalah melambangkan sebuah bukan sangkar, tapi kandang ya. Lebih tepatnya ke kandang, dan kandang sendiri ini burungnya sudah tidak ada, yang melambangkan dari freedom gitu. Jadi sebenarnya freedom dari seekor burung gitu. Nah, di dalamnya maka kandangnya ini sudah tidak ada penghuni, maka terdapatlah another animal seperti ular. Di sini kamu bisa lihat ada ular, terus sudah ada tumbuh bunga. Diba. Inspirasi ini sebenarnya sih dari kayak waktu, ya nggak hanya aku sih, tapi kayak semua orang juga kalau di pantai tuh kayak suka jalan pagi-pagi ngambil kerang, dan kayak kayak harta dari laut lah kayak gitu. So inspirasi kita itu adalah kayak gitu, collecting by the sea. Jen Tirta Marta.
Oke, inspirasi aku buat gaun ini itu lebih ke ocean. Actually first time pas aku diajak untuk masterpiece ini, kemarin tuh aku lagi di Bali. Dan memang kemarin tuh lagi healing, jadi I find that ocean tuh bikin aku memang lebih calm. It's an inspiration for me lah. That's why untuk masterpiece ini itu yang subject of nature yang aku mau tekenin dan jadiin inspirasi buat gaun aku. Jessie Gunawan. Aku membawakan unsur air karena temanya kan Harmony in Nature. Jadi warna yang aku pilih sendiri ini adalah warna dari samudra, laut. Jadi aku menggunakan beberapa komponen yang ada di lautan dan warnanya tentunya nggak cuma biru. Dan inilah yang aku pakai kali ini warna-warnanya. Jadi lebih ke warna Tosca, warna biru, dan ada juga kalau percikan air tentunya ada putihnya. Dimas Singgih. Kalau inspirasinya itu aku sebenarnya dari global warming. Berbicara dari global warming, kalau dilihat karyaku kali ini, aku tuh terinspirasi dari kain yang aku daur ulang. Terus juga kalau kalian lihat, kalau look dari jauh, ini tuh kayak gajah, gitu ya. Jadi kalau dilihat, gajah itu salah satu indikasi hutan yang bagus. Jadi dia salah satu indikasi kalau hutan itu kondisinya baik, daerah itu kondisinya baik. Karena kan kita butuh ya sekarang butuh hutan untuk supaya mengurangi pemanasan global. KMK by Karel Karuniawan. Look ini inspirasinya laut dan the life di dalam laut, kayak misalnya ada pearls dan juga ini si mote-mote glass beads-nya ini juga mencerminkan air dan tetesan air. Jadi ya kita seputar laut gitu. Dan juga kan di laut suka kadang kita lihat ada jaring-jaring gitu yang bisa dibilang sampah. Tapi di sini aku terapkan jadi desain gitu. Yuni Pohan. Konsep yang saya bawa pada masterpiece ini adalah mengenai alam. Alam artinya detail yang saya bawa ini ada beberapa bunga. Nah, bunganya itu kita bawa sebagai indahnya alam itu menjadi salah satu alasan saya, dan di sini juga ada detailnya kristal. Ini artinya
gelombang ini saya menceritakan ini adalah sebuah sungai. Ya, sungai yang bersih. Jadi kita berharap mimpi kita, alam itu tetap kita jaga. Ayu Diah Andari. Jadi ini merupakan karya yang saya tampilkan di Paris Fashion Air. Judulnya itu Rosary Eternelle. Jadi taman bunga yang tanpa batas atau selamanya, bisa dibilang seperti itu. Mawar sendiri merupakan inspirasi Ayu Diah Andari. Jadi signature-nya Ayu Diah Andari itu bunga mawar. Bahkan kita menyebut diri saya ialah The Lady of Rose karena mawar merupakan inspirasi tanpa batasnya aku. Nah, tapi kali ini saya membawa mawar dengan sentuhan yang berbeda. Itu dengan gaya barok. Jadi bisa dilihat karya-karya saya di barok ini pasti ada sentuhan bludrunya. Bahkan bunganya sendiri kalau dilihat dari dekat, bunga mawarnya itu seperti bludru. Padahal merupakan teknik bordir yang segimana rupa bisa kita seset jadi serupa bludru gitu. Nila Baharudin. Kan judulnya kali ini kan kita kembali ke nature nih gitu. Jadi aku punya desain kan selalu terinspirasi dari Japanese gitu. Jadi kali ini aku bawanya tuh namanya Monet no Ike. Itu terinspirasi dari Monet, lukisannya Monet yang Pound itu. Kan jadi ada ikan koinya gitu. Terus airnya dari inspirasi itu, jadi aku ngambil si ikan-ikan koi ini menjadi inspirasi dari koleksi aku kali ini sih. Julia Orlandi. Inspirasi baju dress ini dari Eden of Roses yang berhubungan dengan tema dari The Masterpiece 2024 Harmony of Nature. Saya ambil di mana harmoni ini identik dengan keindahan. Keindahan melambangkan suatu bunga. Di sini aku mengambil bunga warna pink karena pink ini mewakili kelembutan dari seorang wanita. Jadi untuk kali ini untuk event The Masterpiece saya membuat dress ini. That's where.
koleksi yang satu ini koleksi yang paling gong menurut aku karena perpaduan dari beberapa daerah tuh dijadiin satu. Dan nanti kalian bisa lihat sendiri, nggak cuman ada cual tapi ada songketnya, ada lain-lainnya. Pokoknya itu perpaduan yang mencampurkan beberapa adat di Indonesia dijadiin satu gaun gitu. Arte Regina. Jadi itu aku mengambil siluet bunga dari jaketnya ini dari denim di hand paint lalu diberi glitter dan dipayet. Konsepnya itu kayak ada air-airnya jatuh dari bajunya gitu. Jadi seperti bunga yang habis kena hujan. Jadi habis tersiram. Habis itu untuk dressnya sendiri itu pakai kain yang see-through dan liquid. Itu kayak mengambil siluet air yang jatuh. Dan ada bunga-bunganya juga seperti tersiram air. Evelyn Gunawijaya. Tema yang diberikan adalah Harmony in Nature. Jadi kita mengambil tema dari alam dan seperti mungkin terlihat di belakang sini, kita terinspirasi dari bunga. Ya kan? Nah, bunga dan kita memilih warna yang cukup menyolok untuk memberi semangat karena kita merasa dari keindahan bunga itu ada harmonisasi yang sangat bagus untuk diwujudkan. Dia itu kelihatannya memang bunga tuh kayak lembut gitu, tapi sebetulnya dia punya arti yang sangat kuat, ya kan? Dia bisa memberikan rasa bahagia untuk orang-orang yang melihatnya. Bunga juga bisa mewakili menghargai orang, kita bisa memberikan bunga, sehingga kita berusaha memadukan dari bunga ini, menunjukkan unsur kekuatan dan keindahan dari bunga tersebut. Mahakarya Fashion Designer The Masterpiece 2024 dengan aksesoris persembahan Semar Nusantara dan Diamond Pavilion. Ya hadirin sekalian, sebelum kita menyaksikan iFashion Festival 2024, kita akan terlebih dahulu mempersembahkan High End Lifestyle Awards kepada 3 sosok berprestasi di bidangnya yang dianggap telah banyak memberi inspirasi. Siapa saja mereka? Mari kita lihat videonya berikut ini. Vino G. Bastian,
Pria bernama lengkap Vino Giovanni Bastian merupakan aktor papan atas Indonesia yang telah menorehkan beragam pencapaian di dunia hiburan. Mengawali karirnya sebagai model dan debut di film 30 Hari Mencari Cinta di tahun 2004, ia semakin bersinar lewat catatan akhir sekolah. Kemampuannya dalam berakting diakui dengan diraihnya Piala Citra Aktor Terbaik untuk perannya di Radit dan Jani di tahun 2008. Tak hanya film, Vino juga membuka penonton melalui berbagai sinetron, FTV, dan web series. Pada 2019, ia dinobatkan sebagai aktor dengan bayaran tertinggi di Indonesia. Tahun ini, ia kembali menjadi sorotan dengan perannya di Second Miracle in Cell No. 7, salah satu film yang paling dinantikan di tahun 2024. Sheila Taradia, kelahiran Bandar Lampung 31 Mei 1992, adalah sosok mompreneur inspiratif. Ibu dari 3 anak ini percaya bahwa peran sebagai ibu rumah tangga tidak menghalangi perempuan untuk tetap berdaya dan berkarya. Ia sukses mengembangkan Be Me Mom and Baby Skincare, brand lokal yang dikenal dengan produk unggulan Be Me Nourishing Balm, terjual hingga puluhan ribu setiap bulan. Sheila pun akhirnya berhasil meraih juara 1 Wirausaha Muda Pemula Berprestasi 2021 dari Kemenpora dan juara 2 kompetisi Startup Kosmetik 2021 dari Kemenperin. Melalui bisnis dan komunitas yang ia dirikan, ia mampu memberdayakan lebih dari 2.000 ibu rumah tangga sebagai reseller, memberikan pelatihan bisnis, parenting, hingga kajian keislaman. Sheila adalah simbol ibu yang aktif, produktif, dan penuh manfaat. Nirina Rodatul Jannah Zubir, seorang aktris dan presenter Indonesia yang serba bisa, telah memikat para penonton dengan bakat dan keanggunannya. Mengawali karir sebagai penyiar radio di Prambors dan VJ MTV Indonesia, Nirina kemudian menapaki dunia akting melalui debutnya di film 30 Hari Mencari Cinta. Namanya melejit lewat perannya di film Heart yang juga mengantarkannya meraih Piala Citra pertamanya sebagai pemeran utama perempuan terbaik. Setelah 18 tahun, Nirina akhirnya kembali meraih Piala Citra 2024 berkat akting gemilangnya dalam jatuh cinta seperti di film-film. Selain Heart, ia juga membintangi berbagai film ikonis seperti Get Married, Keluarga Cemara, dan Ali dan Ratu-Ratu Queens, serta mengumpulkan berbagai penghargaan lainnya seperti MTV Indonesia Movie Awards, Festival Film Indonesia, Festival Film Bandung, Indonesia Movie Actors Awards, serta Festival Film Wartawan Indonesia. Tama Florentina adalah simbol keanggunan dan keteguhan hati. Sebagai pendiri Moire Rock, ia menggabungkan keunggulan estetika dengan ketajaman bisnis, menghasilkan karpet buatan tangan premium yang telah menarik perhatian dunia. Desainnya yang dikenal karena keanggunannya ditampilkan di ruang-ruang mewah termasuk hotel bintang 5 dan institusi internasional ternama. Pada tahun 2024, ia semakin mengukuhkan kesuksesannya dengan meningkatkan pendapatan tahunan perusahaannya serta memperluas jangkauannya ke pasar internasional. Di luar bisnisnya, Tama mewujudkan kecantikan dan kepercayaan diri, menginspirasi orang lain dengan gayanya yang sederhana. Dia juga secara aktif memperjuangkan keahlian yang berkelanjutan, melatih perajin dalam teknik-teknik inovatif untuk menghasilkan karya yang terbaik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan apresiasi untuk para peraih High End Lifestyle Awards 2024. Dan untuk menyerahkan High End Lifestyle Awards 2024, kami undang dengan hormat Ibu Liliana Tanusudibyo selaku Executive Chairwoman MNC Group untuk naik ke atas panggung. Ini jadi kayak kado akhir tahun yang spesial banget ya, karena nggak nyangka tiba-tiba pas di akhir tahun bulan Desember mendapatkan High End Lifestyle Awards 2024. Seneng banget. Terima kasih untuk High End, untuk Ibu Liliana, terima kasih buat semuanya, karena buat saya ini apresiasi yang luar biasa banget. Support dari keluarga juga luar biasa, dan pokoknya happy banget pokoknya. Pastinya aku happy banget ya, dan ini benar-benar gak nyangka sih, karena seorang ibu rumah tangga yang memulai bisnisnya dari rumahan
Tapi sekarang alhamdulillah bisa berada di sini dan mendapatkan award ini. Wah, ini sih nambah semangat ya. Maksudnya intinya adalah being in the industry for about like udah hampir 20-an tahun gitu kan. Jadi kayak ngerasa dengan sekian lamanya waktu, nah tuh baru ngeh, iya ya ternyata udah sekian lama ya. Karena all this time berada di industri ini tuh bukan tujuan utamanya adalah untuk memenangkan award, tapi ternyata untuk tetap mendapatkan rekognisi dan tetap orang-orang menghargai itu, memberikan penghargaan tuh jadi kayak wow, merasa jadi tambah semangat dan semakin termotivasi untuk kayak giving, cause I'm always giving my best, I'm always giving my trying to do my best gitu. Jadi kayak all this time kayak okay, I'm already on the right track. Yuk, jadi di depan mau ada apa lagi nih? Let's go. Baiklah, kini saatnya kita menyaksikan koleksi dari 5 fashion brand dalam iFashion Festival 2024. Aksesoris by Semar Nusantara dan Diamond Pavilion, makeup and hairdo by Puspita Marta, choreographer by Tori from Star Harvest Academy. Selamat menyaksikan. Chris Vera. Hari ini aku bersama dengan Mbak Kasih nih dari Chris Vera, betul ya? Betul. Apa kabar? Baik. Biasa. Ini bisa ceritain sedikit nggak untuk koleksi hari ini, inspirasinya dari mana yang Chris Vera? Oke, hari ini kita lagi sneak peek untuk Summer Spring Collection 2025 yang inspirationnya itu dari spirit si summer sendiri. Jadi kita pengen lebih ceria, tapi kita juga menampilkan kesan elegannya gitu. Kita lebih kepada modern woman. Jadi kita menampilkan sisi elegan dari Chris Vera untuk spirit dari si woman-woman modern ini gitu. Jadi si luxury sendiri bisa tetap dipakai saat sehari-hari maupun acara formal. Day to day-nya tuh tetap bisa dipakai nih gitu. Kayak contohnya salah satu koleksi yang lagi aku pakai, walaupun terlihatnya bisa hanya untuk di momen-momen yang spesial aja, tapi kita juga bisa untuk day to day karena cukup ringan, tahan banting, dan yang pasti desainnya oke banget gitu. Nutswear.
kita kembangkan motif bunga itu dari semua daerah ya, supaya semua orang bisa coba menggunakan brand kita di mana segala segmennya masuk. Oke, jadi tema hari ini tuh Puspanusa, kita bawa ini tuh kurang lebih 10 desain. Selain bunga-bunga yang tadi Mama sebut ya, itu kita ada cual dari Bangka Belitung tuh salah satunya. Ada songketnya juga dan ada touch of warna-warna yang memang menggambarkan kalau itu tuh nature banget. Kayak warna hijau, warna marun, pokoknya warna-warna yang ngejreng yang emang kelihatan kayak ini nature banget gitu. Gitu sih, kita pakai warna-warna yang ngejreng. Humbang Kria and Baller. Jadi ini pas banget tema Touch of Nature dengan semua koleksi yang hari ini akan keluar dari Humbang Kria. Mengapa? Karena dari bahan tadi sudah nature, pewarnanya semua dari alam. Dan bahkan waktu membuat pewarna itu sisa-sisanya itu kita kembalikan lagi ke alam. So this is all about our love to our Mother Earth gitu ya. Jadi makanya kami Humbang Kria punya tagline itu adalah Laboring Love, Weaving Hope ya. Kita menganyam harapan dari para pegiat-pegiat ini dengan kita mencurahkan cinta sebesar-besarnya kepada mereka dengan juga cinta kepada bumi. Priscilla Yong.
saya inspirasi dari beberapa karena kembali ke nature ya. Jadi saya juga ada beberapa koleksi yang ada temanya seperti gothic atau flower atau Alice in Wonderland. Kenapa sih bikin Alice in Wonderland? Karena pada saat itu ada kebetulan yang memang minta saya untuk buatin baju yang temanya kayak Alice in Wonderland. Yuni Pohan. Konsep saya di IFF 2024 ini, tema yang saya bawa adalah Story Horse, yaitu sejarah dari kuda. Jadi saya kan dari Medan nih, Sumatera Utara. Jadi di sana memang benar-benar salah satu hewan peliharaan yang benar-benar menjadikan center kita. Dan saya juga tetap membawa wastra Sumatera Utara yang menjadikan ikon Sumatera Utara, yaitu ulos. Saya memang mengangkat desain saya, cuttingannya itu benar-benar memanfaatkan bahan-bahan limbah seperti perca. Jadi kita benar-benar biar bahan yang sudah lama itu kita bangkitkan lagi biar bisa digunakan lagi gitu loh. Baiklah hadirin, acara belum berakhir. Kami masih akan melanjutkan acara dengan mempersembahkan Socialpreneur Awards 2024 kepada sosok berprestasi yang telah menjadi inspirasi melalui konsistensi dan kontribusinya di bidang kepedulian sosial. Siapa saja mereka? Kita simak video berikut ini. Welcome back to High End on TV. High End on TV. High End on TV. High End on TV sebagai salah satu program unggulan yang tayang di channel Celebrities TV di MNC Vision dan juga menjadi bagian dari High End Magazine, menghadirkan berbagai informasi tentang first class lifestyle yang terupdate dan inspiratif. Sejak tahun 2010 hingga kini, High End on TV selalu mendapat respon positif dari pemirsa, yang tentu menambah referensi gaya hidup karena beragam konten tayangannya yang menampilkan fashion, beauty, travel, kuliner, bahkan profil tokoh-tokoh inspirasional. Tak hanya itu, High End on TV juga sering terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup yang berdampak positif di berbagai kalangan. Tidak sedikit dari pemirsa setia High End on TV yang bersedia untuk berkomitmen dalam memberikan perhatian serta menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama yang membutuhkan. Dan malam ini, High End on TV mempersembahkan Socialpreneur Awards 2024 sebagai bentuk apresiasi kepada para wanita sukses dan berjiwa sosial yang telah menjadi inspirasi melalui konsistensi dan kontribusi mereka di bidangnya kepedulian sosial.
Dr. Ayu Widyaningrum. Memang pantaslah bila Dr. Ayu Widyaningrum dikenal sebagai salah satu sosok wanita inspiratif yang tak hanya cantik menawan, namun juga memiliki ketulusan hati. Sebagai seorang dermatologis dan pengusaha kecantikan kulit di Widya Aesthetic Clinic Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dirinya juga disibukkan dengan mengikuti berbagai seminar maupun workshop di berbagai negara demi menambah ilmu di bidang kesehatan kulit dan kecantikan yang kini ia geluti. Kegigihannya dalam menjalani profesi tersebut membuat Dr. Ayu kerap berprestasi hingga banyak mendapatkan apresiasi melalui berbagai penghargaan di dalam dan luar negeri. Namun semua itu tak membuat Dr. Ayu lupa diri. Ia selalu bersedia meluangkan waktunya berbagi kepedulian dengan sesama yang membutuhkan melalui berbagai kegiatan sosial. Ibu dari 5 orang putra-putri ini rutin melakukan santunan kepada anak-anak yatim dan juga anak-anak penderita kanker. Sebagai wanita sekaligus seorang ibu, rupanya Dr. Ayu memahami bahwa menunjukkan kepedulian dengan memberi perhatian dan uluran tangan tak hanya menjadi obat, melainkan juga bentuk kasih sayang bagi mereka yang membutuhkan. Ini juga dilakukannya sebagai bentuk rasa syukur atas berkat yang telah ia dapatkan dalam kehidupannya hingga saat ini. Alawiyah Alatas. Seorang wanita tangguh yang sukses menjalankan beberapa bisnis yang ia miliki. Namun ibunda dari 2 influencer ternama, Tasya Farasha dan Tashi Atasya ini juga aktif dan menjabat sebagai founder dalam sebuah organisasi sosial yaitu Melati Putri Pertiwi yang fokus melestarikan budaya dan peduli pada para lansia dan anak-anak terlantar. Sebagai salah satu upaya melestarikan budaya Indonesia, Ala Alatas beberapa bulan lalu menggelar acara Perempuan Berkebaya dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional di Gelora Bung Karno. Kini Ala Alatas sedang sibuk mempersiapkan acara bakti sosial dalam rangka Hari Ibu untuk memberikan apresiasi dan penganugerahan kepada beberapa tokoh panutan. Aksi sosial yang dilakukan oleh Ala Alatas ini menjadi inspirasi dan menggerakkan hati para rekan yang lain. Tak hanya itu, wanita yang selalu tampil stylish ini juga memiliki banyak anak asuh dan ia menyiapkan ruang kelas hingga mendatangkan tenaga pengajar agar para anak asuhnya tersebut bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Hadirin, sambutlah sosok inspirasional penerima Socialpreneur Awards 2024. Dan untuk menyerahkan Socialpreneur Awards 2024, kami undang dengan hormat Ibu Liliana Tanusudibyo selaku Executive Chairwoman MNC Group untuk naik ke atas panggung. Ibu Ayu Widya, apa kabar? Baik Mas, alhamdulillah baik. Ketemu lagi kita dengan award yang lain lagi hari ini, luar biasa. Kalau saya lihat videonya tuh memang giat banget di dunia sosial ya. Gimana pendapatnya tentang penghargaan Socialpreneur ini? Alhamdulillah dengan adanya Socialpreneur ini membuat saya termotivasi lagi untuk bisa saling berbagi lebih luas ya. Jadi di mana saya sebagai seorang manusia lebih bermanfaat untuk manusia-manusia yang lain. Dengan adanya award ini kita juga bisa memberikan contoh kepada sesama bahwa dengan cara berbagi itu bisa memberikan hal yang lebih bermanfaat untuk yang lain, seperti itu. Sangat mengesankan dan sangat bagus sekali untuk memotivasi kita, terutama yang baru-baru dan juga orang-orang yang mempunyai bakat yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa, agar lebih menunjukkan dirinya gitu, kepada
halayak umum agar bisa diketahui. Dan sebetulnya penghargaan ini tidak saya harapkan sedikit pun karena saya melakukan sesuatu itu memang tidak untuk penghargaan sama sekali, tetapi saya tidak bisa menolak penghargaan yang diberikan ini adalah satu kehormatan buat saya. Tentunya akan saya simpan dan saya koleksikan. Di rumah pun udah banyak koleksi-koleksi saya. Bukan satu kebanggaan, tapi lucu-lucu ya gitu. Seperti ini nih saya belum pernah dapat nih. Ini model ini. Bentuknya cakep ya? Cakep. Hadirin, malam ini kita juga akan memberikan ungkapan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara malam hari ini. Untuk itu kami undang dengan hormat Bapak Alpin Gotama selaku owner Semar Nusantara dan Diamond Pavilion, Mr. Yan Falasai as the Country Manager of BTL Indonesia, serta Ibu Kasih Rama mewakili Chris Vera untuk bisa naik ke atas panggung dan menerima hand bouquet yang akan diserahkan oleh Ibu Liliana Tanusudibyo. Saya mengumumkan pemenang Best Dress malam ini. Pemenang hari ini akan mendapatkan 2 kalung diamond, persembahan dari Diamond Pavilion by Semar Nusantara. Dan pemenang Best Dress malam hari ini bernama Natalia dan Nirina. Boleh kita undang langsung naik ke atas panggung untuk menerima hadiah Best Dress malam hari ini. Iya dong, gak nyangka. Emang bener-bener datang ke sini karena kan ternyata tadi alhamdulillah dapat award aja udah senang, apalagi tadi tiba-tiba dibilangin, dapat best dress, kayak what, wow, gitu, nggak nyangka. Tapi mungkin aku bisa ngelihatnya karena memang ini kan aku ngambil ini memang temanya kan karena alam, maksudnya intinya adalah menjaga alam gitu kan. Jadi baju ini adalah baju dari upcycle, jadi ini resleting yang sudah digunakan, jadi sekarang dibuat menjadi sebuah vest gitu. Oh kaget banget karena yang lain juga cantik-cantik ya, stunning semua gitu loh. Jadi aku pikir aku biasa aja gini, ternyata jadi best dress. Mungkin masuk tema kali, ada bunga-bunganya ya, alam-alamnya gitu ya. Jadi dressnya ini udah disiapin sekitar 10 hari ya. Ini bikinannya Ivan Gunawan. Iya, jadi karena temanya nature, dia tambahin kayak burung, kayak alam-alam gitu ya, bunga kanan kiri. Jadi kelihatannya nggak expect begini juga, cuma pas jadi wah gebiar, ternyata bagus banget. Hadirin semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih telah menyaksikan iFashion Festival and the Masterpiece 2024. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, yaitu Semar Nusantara dan Diamond Pavilion, BTL Indonesia, Chris Vera, Baller, McD, Ken Sanada, Holiday Inn and Suites Jakarta Gajah Mada, Puspita Flores, dan Puspita Marta. Saya Sere Kalina mohon pamit undur diri. Kami bertemu lagi di tahun depan dalam acara iFashion Festival and the Masterpiece 2025. Sampai jumpa. Congratulations High End, saya sangat bangga banget setiap tahun menghadiri High End dan sangat antusias sekali. Acara IFF 2024 ini bagus karena Ibu Liliana ya khususnya mensupport para desainer muda sehingga mereka bisa memotivasi teman-temannya untuk
maju juga seperti mereka gitu. Saya kan datang setiap tahun. And for me like the masterpiece is the best ever. Karena kayak setiap tahun itu koleksinya kan selalu beda-beda. Saya pikir 2024 ini spesial banget. Apalagi kan back to nature ya. So everything is look so original, so nature, and colornya juga ya, you know, nature color.